Pemirsa ala Betawi di mana saja berada, baik yang di alam nyata maupun di alam gaib. Wabil khusus buat sahabat-sahabat yang ada di sekretariat Arstu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli kelapa di kampung Bali. Naik Supra, nabrak peti kemas berisi sawit. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Japra di acara podcast ala Betawi. Alhamdulillah, malam ini saya sudah ditemani oleh para pemuda harapan bangsa masa depan. Karena sekarang mereka sudah banyak berbuat untuk lingkungan, tergabung di sebuah komunitas yang bernama Arstu. Nah, apa itu Arstu? Sebaiknya kita tanya langsung kepada Ketua Arstu, Bang Kiki. Mungkin Bang Kiki bisa menceritakan apa sih komunitas Arstu itu? Sebelumnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, abang-abang camcingnya babe. Kami di sini organisasi kita Arstu itu panjangannya anak remaja sport Puing Ulu Jami. Itu awalnya kita bentuk. Kenapa awalnya kita bentuk Arstu itu? Ya kita tadinya awal pemuda yang suka main bola, yang suka jalan-jalan. Touringnya ini kan jalan-jalan tuh. Bagaimana kita supaya menciptakan keinginan kita untuk jalan-jalan ya. Jadi kita suka bola, kita kemana-mana, kita minta undang, kita main ke Jasinga. Di Jasinga kita disiapin mobil di sini. Kita di sana disiapin makan untuk main bola, ya udah kita ikut gitu. Ke Cibatok juga begitu awal mulanya organisasi kita ini. Jadi di sini emang ada tahap-tahapnya, ada abang-abang kita, ada di bawah kita. Ya ini juga kita kesininya juga kita ada adik-adik kita. Pokoknya kita merangkul semua tanpa kita melihat jenis dia dari daerah mana gitu. Jadi semua itu ada Betawi, ada Jawa, ada Padang, ada Manado. Ya, jadi kita berkumpul di sini. Awalnya itu kita cinta dengan olahraga itu. Ya. Yang pasti Ulu Jami ya. Dia mau orang suku mana? Iya, yang kita pasti warga Ulu Jami. Warga Ulu Jami tadinya. Cuma nama doang Ulu Jami, tapi banyak. Sekarang udah maksudnya iya. Kalau ini awal bukan open BO ya, bukan ya? udah publik ya, udah publik. Ya. Tadinya juga ada Yuda dari mana? Garut. Iya, ada Garut juga, ada di Puncak juga anggota kita gitu. Nah, selama ini sudah jelas kan paling nggak banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-teman yang tergabung di Arstu kan. Namanya siapa? Andre. Kapasitas di Arstu? Sekretaris gitu. Kita melihat perkembangan Arstu yang seperti abang bilang tadi, itu kan ada animo masyarakat yang cukup bagus ya, terutama dari kalangan remaja kan. Nah, abang sendiri awalnya nih, abang kan Bang Andre sekarang menjabat sebagai sekretaris ya, dipercaya sama teman-teman ya. Itu awalnya mau gabung di Arstu itu apa? ini sebenarnya dari Bang Kiki juga berapa tingkat di atas saya ya, karena emang ternyata Arstu ini banyak gabungan dari beberapa generasi ya, ada yang tuanya juga, ada yang mudanya juga. Ya saya karena emang ya ini di lingkungan awal terbentuk Arstu kan di lingkungan kita di Ulu Jami. Ya saya berpikir ya mungkin ini wadah yang positif untuk jalan-jalan, untuk acara-acara ya seperti acara hari-hari besar Islam, hari besar negara nasional. Iya. Akhirnya ya saya bergabung, akhirnya ya terpilih sebagai wakilnya karena
lumayan aktif mungkin karena akhirnya terpilih jadi sekretarisnya, membantu Bang Kiki untuk bawa anak-anak ASTU ke depan gitu. Ini para pecinta Aula Betawi, alhamdulillah pada pertemuan malam ini juga kita ditemani oleh salah seorang lembaga LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan Nurjami, Bang Cepi Saludin. Saya kalau sama orang cakep kadang-kadang lupa aja gitu. Padahal kemarin sempat juga ngobrol-ngobrol sama beliau gitu. Nah, sebagai pamong lah katakanlah ya Bang Cepi ya. Bang Cepi anggota LMK yang mewakili RW 03 di Kelurahan Nurjami. Itu bagaimana Abang melihat fenomena kemunculan ASTU nih yang banyak memberikan dampak positif buat kalangan muda di Nurjami itu Pak? Ya, jadi memang saya pribadi masuk ke ASTU itu dibilang agak telat ya. Jadi ketika dia sudah bergabung beberapa generasi, saya baru masuk tuh. Jadi memang LMK sendiri pun sebenarnya produk dari ASTU. Ya, jadi karena memang dari ASTU ini terbentuk kegiatan sosial, kita sering terjun ke kegiatan sosial. Jadi ketika kita ingin mempromosikan sebagai LMK, warga masyarakat sudah melihat bahwa memang sudah ada pergerakan di ASTU sendiri. Jadi memang di ASTU itu unik Bang terbentuknya nih ya. Ini sekilas dari pribadi saya nih ya. Jadi dulu tuh memang di Ulu Jami itu memang sudah terbentuk beberapa organisasi. Waktu itu kita lihat Forma itu ya. Forma, terus ada Swallow juga. Nah, ASTU ini agak sedikit berbeda karena memang pergerakannya juga unik. Dari mulai kita suka jalan-jalan, sepak bola. Jadi mereka yang mempunyai keresahan di sepak bola akhirnya digabung, yang mempunyai keresahan di touring dia gabung juga, akhirnya terbentuk. Nah, ini mau diapain nih ketika sudah terbentuk? Kalau cuma hanya jalan-jalan, cuma sekedar olahraga, kayaknya mubazir gitu. Ada organisasi, ada orang banyak tapi hanya itu aja. Akhirnya dari ketua umum ASTU dari Bang Kiki ini terbentuklah kegiatan-kegiatan sosial Bang gitu. Nah, ketika saya sudah terpilih jadi LMK, ya justru semakin mensupport gitu, support banget gitu kegiatan yang seperti ini. Tadi yang dibilang Bapak RT kita juga dibilang wadah yang positif gitu. Jadi saya melihat ada beberapa gambaran yang luar biasa dari gerak Pak ASTU. Kita kembali juga ke Abang ini kan tadi bilang Abang terlambat nih masuk ASTU gitu. Ya. Abang strap nggak? Dulu saya ke sekolah kalau lambat itu yang dijewer diri. Abang strap nggak? Nggak, pertanyaan simpel aja. Abang lambat masuk ASTU. Abang strap nggak? Saya lambat di jalur yang tidak kelihatan. Kalau di strap itu kan di jalur yang kelihatan nih. Oh, lambat kelihatan. Nah, kalau saya di jalur yang nggak kelihatan, jadi saya nggak strap. Saudara kita ini pas jadi LMK karena bakat politisnya udah mulai muncul. Iya, jadi telat di jalur yang nggak kelihatan, jadi nggak ada yang nyetrap. Selalu ada alasan gitu kan untuk membenarkan sebuah tindakan walaupun itu rada-rada nggak jelas gitu kan. jadi saya nggak di strap ya. Dan hal yang menarik seperti Abang bilang tadi, ternyata kan karena beliau aktif di ASTU itu kan mensupport, sehingga beliau dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota LMK. Ini kan tidak menutup kemungkinan juga ini dalam skup kecil gitu kan. Ntar ada juga orang yang tertarik pengen jadi RW deketin ASTU nih. Iya, jadi Kita lama-lama anggota dewan nih. Nah, Bang Kiki dijawab silakan. Ya kan kemungkinan itu ada karena ada contoh kasus kan gitu kan. Iya. Berarti di sini keberadaan ASTU itu kan sudah tidak bisa dianggap enteng. Sudah bisa mempengaruhi gitu kan pandangan publik kan gitu kan. Nah, ini kan harus kita support juga, kita merasa bangga juga. Nah, di samping ini Bang, yang namanya orang masuk komunitas, awalnya kan iseng kan gitu kan. Wah, di sini ada bola masuk, touring masuk gitu kan. Tapi kalau di komunitas tersebut mereka tidak mendapatkan apa-apa, itu kan otomatis ada rasa jenuh juga kan. Akhirnya cuma masuk, sambil lalu keluar. Tapi di sini saya melihat ada hal yang menarik. Saya dapat kabar aja nih. Kalau nggak salah, belum lama ini ASTU mengadakan kegiatan santunan yatim. Itu menghabiskan dana kurang lebih sekitar 40 juta. 40, benar. Ya. Itu berapa anak yatim yang disantuni?
Nah, Ya, karena acara itu kebetulan memang santunan yatim se-RW 03, jadi satu RW. Iya. RW ya. Jadi kita ambil data dari RW, berapa yatim di RW 03, itu semua yang emang masih memungkinkan untuk dibantu, itu kita bantu. Kurang lebih kemarin 140 orang. 140 orang ya. Dan Iya. ini juga kan membuktikan juga kepada aparatur setempat gitu kan ya, RW, RT gitu kan, Iya, terutama betul. masyarakatnya kita bantu gitu kan, dibantu sama Astu. Nah ini memang harus kita support bener nih gitu kan, karena gerakannya luar biasa. Cuma kan yang menarik itu juga kan mungkin anak-anak muda nih kumpul, nggak ada santunan yatim, bisa ngeluarin uang tuh sampai 40 juta kan gitu kan. RW aja belum tentu, maaf RW ya, RW aja belum tentu sanggup kan gitu kan. Kira-kira sumber dananya ini dari mana kan? Jadi gini bang, jadi gini, memang semua nggak ada yang instan ya. Maksudnya nggak serta merta warga tahu-tahu langsung menyumbang segitu banyak. Itu memang berproses. Jadi ketika kepercayaan masyarakat itu sudah timbul, karena memang dulu kita sering mengadakan kegiatan, laporan juga rapi, kita dana masuk, dana keluar, kita laporkan ke warga, ke masyarakat. Jadi masyarakat percaya. Nah dari kepercayaan itu, akhirnya mereka udah terbiasa tuh bang. Jadi ketika kita ada kegiatan apapun, ya mereka nggak segan-segan untuk melontarkan dana, karena memang sudah iya trust itu dari masyarakat sudah muncul. Jadi ketika kita butuh dana sekian, ya mereka nggak ragu-ragu lagi bang untuk ngeluarin dana. Jadi memang nggak instan gitu. Atau kita bikin satu kegiatan atau mereka langsung nyumbang, berproses itu gitu. Jadi dulunya ada sesuatu yang bikin mereka tuh percaya untuk mengeluarkan dana di Astu. Iya, tadinya dulu kita suka jalan ke contohnya ke Kebumen, Sukabumi. Jadi kita selalu dalam rangka touring ya. iya. Jadi kita nyewa 2 bis, 1 bis, itu kita selalu santunan di sana. Iya. Jadi anak-anak ngumpulin, tiba-tiba aja mendadak anak-anak ngumpulin dana, kita santunan di situ di tempat udah berapa kali. Nah, lalu ada masyarakat yang ngomong ke kita, ngelitik kita, kok lu jauh bisa santunan, bisa donasi, coba kampung lu dong gitu. Ya awalnya dari situ ya kita pelan-pelan dari dikit ya, alhamdulillah ya makin kesininya kita bentuk yayasan solidaritas peduli umat. Jadi tadinya kita mau bawa nama kita, lalu di sananya nggak bisa. Aksi itu nggak, salah satu kata yang nggak bisa masuk yayasan, menjadi yayasan legalitas. Alhamdulillah tanggal 28 Maret. Iya 28 Maret itu kita keluarlah legalitas kita menjadi notaris itu dengan nama Yayasan Solidaritas Peduli Umat. Jadi di bawahnya itu kita bentuk, ada sosialnya, ada UMKM-nya, ya, ada kepemudaannya. Di situ kita pilih anak-anak yang berpotensi untuk memajukan lingkungan, khususnya kepemudaan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu ada kritikan kita bukan kita makin menciut ya, kritikan ya kita maju dengan laporannya yang sesuai ya, mudah-mudahan kita ya ini saya bilang yayasan kita ini belum ada seujung kuku gitu. Baru netes lah. Baru netes dah. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita akan berbagi dengan khususnya di lingkungan kita, berdonasi khususnya dengan yatim piatu, duafa dan yang nggak mampu. Nah para pemirsa Betawi, ini buat saya dan juga mungkin buat para pemirsa, betapa banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari teman-teman anak muda yang tergabung di Astu ini. Karena kalau kita lihat keluar, kebanyakan anak muda sekarang itu kan banyak yang ingin instan gitu kan, jadi korban robot trending kan gitu kan, jadi tim nyender kan gitu kan, judi online kan gitu kan. Mereka tidak memikirkan bagaimana mereka ke depan. Kalau mereka tidak memikirkan bagaimana mereka ke depan, bagaimana mereka bisa memikirkan lingkungan mereka, bagaimana bisa memikirkan nasib bangsa ke depan.
Nah alhamdulillah di sini kan sudah tercermin itu kan, gitu kan. Jadi sebagai seorang pemuda, karena memang pemuda itu pemimpin di masa depan, sekarang sudah berbuat banyak. Nah, saya jadi teringat oleh kata-kata Bung Karno tuh tentang pemuda, pemuda-pemuda yang seperti kalian mungkin. Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Tapi abang inget gak dia ngomongnya di mana tuh? Hah? Di rumah siapa? Terus kopinya apa pas lagi ngomong? Oh enggak, kalau itu pas dia ngomong kayak gitu saya ingat. Oh, iya. Saya ngomong juga, saya jawab omongan Bung Karno. Saya bilang, Gimana bang? berikan aku 10 janda, maka akan keguncang dapat berdua. Jadi itu saya ingat, ya, rokoknya ada, cuma saya nggak sebutin namanya, karena dia belum bayar iklan. Oh iya dong, kalau kita sebutin ya kan, kopinya juga ada, saya nggak sebutin ya kan gitu. Iya. Nah, remaja itu kan identik dengan keceriaan, dengan hura-hura kan gitu kan. Nah ini kan juga tentu harus dipadu kan dengan gerakan-gerakan yang Anda buat sehingga teman-teman sudah masuk merasa nyaman gitu kan. Nah selain yang tadi abang-abang sebutkan tadi, apa program ASTU ke depan berkaitan? ASTU juga sudah mulai maju dengan membentuk sebuah yayasan gitu kan. Tentu kan yang seperti abang bilang tadi kan ada bidang pendidikannya, ada bidang UMKM-nya, itu kan ada program jangka pendeknya ya, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya aja deh bang, kalau jangka menengah entar keburu capek kan. Panjang gitu. Iya, ya, kalau yang panjang yang di rumah yang demen. Jangka pendeknya kira-kira apa nih? Mungkin ada yang mau jawab, siapa gitu silakan. Ya mungkin dalam dekat-dekat ini ada program binaan juga di bawah kita. Kan dikit lagi 17-an ya bang. Ya. Bareng lagi sama Muharaman juga. Jadi kita lagi konsep namanya Gebiar Muharam di dalam 17-an. Jadi 17-an itu akan kita kemas sama Gebiar Muharam jadi satu kemasan. Walaupun beda acara, beda hari, tapi nanti di ujungnya kita satukan acara itu. Jadi gimana kita membangun gerakan-gerakan nasional tetapi yang ada berbau-bau Islamnya, karena emang kebetulan aja bareng gini. Iya, mungkin dalam dekat-dekat ini kita akan program itu, panitiaan juga udah berjalan, karena kita selalu kalau ada acara kita bentuk panitiaan karena kita terbiasa dengan berorganisasi seperti ini gitu. Jadi mungkin dalam dekat-dekat itu yang mau dikencengin sama kita, insya Allah. Ini kan baru konsep ya bang, kalau konsep kan belum nyata kan gitu kan. Iya benar. Tapi optimis akan jadi nyata. Ya, insya Allah. Optimis, ya? Karena Nah, kita karena saya pernah merasakan juga bang. Dulu katanya ada mobil SMK tuh yang pesen banyak gitu asal iya. Nah, sekarang saya keluar tuh kagak ketemu SMK, ketemunya es doger, es nong-nong kan gitu. Saya rasa capek deh. hal itu nggak terjadi di sini ya. Iya. Jadi memang sudah punya konsep, sudah punya rencana, ada pembentukan pengurus gitu kan. Benar. Tinggal dibuktikan gitu kan. Iya, Enggak, benar. soalnya SMK juga begitu, pabriknya ada gitu Ada. kan. Yang inden itu udah ribuan gitu kan. Pengurusnya ada. Iya, sampai sekarang saya belum pernah ngeliat tuh gitu. Produk Ini aman kan bang ya? Aman ya? Aman bang? ciluk nggak deh, diciluk nggak? Kalau ada mobil SMK kita nggak aman. Ya, karena nggak ada mobil SMK jadi kita aman. Nah sekarang persoalannya itu kan keluar ya. Jadi memang sudah terbukti banyak hal-hal positif yang anak-anak ASTU lakukan untuk lingkungan, untuk masyarakat. Nah, sesuatu hal positif yang kita persembahkan untuk masyarakat itu kan otomatis didukung oleh individu yang ada di dalamnya. Ya betul. Kalau individu membre nggak mungkin dong program itu akan kinclong, pasti membre kan gitu kan. Tentu juga di sini ada orientasi kan, pembinaan buat teman-teman yang masuk dalam komunitas ini. Kira-kira apa tuh bang biasanya pembinaannya? Apa cuma sekedar ngobrol atau punya, kan ada istilah latihan dasar pendidikan atau apa? Iya, atau mungkin apa punya konsep sendiri lah. Iya, kalau organisasi kalau organisasi resmi biasanya ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Sampai lagi kalau ada yang di bawah kita emang baru bangun pengurus itu ya ada pelatihan segala macam. Kalau kita nggak sedetail itu juga, nggak sedetail itu. Tapi emang kita program ini untuk anak-anak anggota itu kita adakan yang dulu itu namanya touring, tapi dalam bentuk kemasan yang berbeda. Kalau dulu touringnya jalan misalnya ke suatu tempat ke ujung genteng, kita jalan ke sana, udah
Yang sana ketawa-ketawa, ini istirahat, santai, berenang segala macam. Nah, kalau yang sekarang kita jalan ke suatu tempat, entah di mana di luar kota atau di dalam kota, tapi di situ dari awal datang sampai pulang itu ada konsepnya. Jadi ada konsep entertainment ya. Ya, walaupun nggak secara resmi ada pelatihan ini, enggak juga. Kita ada jam yang ngobrol santai tentang organisasi, ada jam yang ngobrol santai tentang yayasan, ada ngobrol santai. Jadi obrolannya seperti ini aja, santai-santai aja, nggak yang lagi ayo belajar, ayo harus ini nggak gitu juga. Terus ada lagi yang menurut saya secara pribadi ini amat mencengangkan kan gitu. Jadi ini udah salah satu bukti gitu kan. Jadi teman-teman APTO itu di wilayah Ulu Jami sini kan, khususnya RW 03 ya, itu memasang CCTV kan gitu kan. Itu apa sih, ada pemikiran kita kayaknya harus masang CCTV ini karena kan juga bicara anggaran nggak sedikit kan gitu. Pertama bicara anggaran nggak sedikit kan gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat maling juga nggak bisa kita tangkap, orang pakai helm kadang-kadang malingnya kan gitu kan. Itu maling apa nonton dangdut bang? Gitu. Kadang-kadang kita tahu doang kan gitu kan ya. Begitu polisi dikasih tahu juga pusing. Kira-kira apa bang ini yang mendorong teman-teman gitu kan untuk ya jadi awal mengeluarkan dana. Jadi gini bang, awalnya ada CCTV itu. Jadi memang kita lihat di wilayah RW 03 ini tingkat kriminalitasnya sebelum ada CCTV itu agak tinggi bang. Iya, agak tinggi. Nah, waktu itu kan pandemi nih, kita dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial waktu itu. Nah, waktu itu kita lagi nongkrong iseng aja bang, lagi nongkrong iseng, kita berhayal apa nih. Nah, ketua umum kita Bang Kiki ini nyebutlah program ini, CCTV enak nih gitu kan. Sedang kegiatan sosial dibatasi, jadi apa yang kita bisa perbuat untuk masyarakat? Akhirnya ya udah CCTV. Nah awalnya gimana nih? Kita bingung nih awalnya nih bang, gitu kan. Akhirnya ya udah kita bawa aja proposal ke rumah warga, gitu kan. Maksudnya nggak terlalu yang kemana-mana dulu, kita ke warga dulu. Nah akhirnya dari situ sekali lagi bang, memang karena ASTU ini di tengah-tengah masyarakat sudah dipercaya, gitu kan. Dari mulai administrasinya, laporannya, jadi mereka juga nggak segan-segan ketika kita mempunyai program. Ini ada program CCTV, ya udah mereka terus aja menggelontorkan dana gitu. Ya, jadi modalnya kepercayaan itu. Paling kan udah warning juga ya untuk ada orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu kan. Di sini paling ada warning juga kan itu kan. Paling nggak gambarnya kerekam lah kan gitu kan. Mau jelas moga kan udah nomor 2 kan gitu kan. Kadang-kadang kalau dia lagi apes jelas banget mukanya gitu kan. Lagi apes. Iya, kalau ini kan paling nggak masyarakat juga merasa lebih nyaman kan gitu kan dengan adanya ini kan gitu kan. Lagi-lagi semua hal konkret yang diberikan sama masyarakat ya oleh teman-teman ASTU kan. Memang ketika kita sudah memasang CCTV, ini kampung jadi berwarna nih bang. Jadi warga-warga tuh merasa diperhatikan gitu. Ketika mereka keluar rumah, dia sudah beranggapan bahwa wah ini gue terekam CCTV nih. Jadi yang mau ke rumah janda jadi belok lagi nih. Ke musola aja gitu. Karena itu. Ya jadi manfaatnya benar-benar terasa oleh masyarakat gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar pencitraan gitu kan. Kali gitu kan karena demam pencitraan gitu kan berkelihatan hebat atau ASTU bikin pencitraan gitu enggak juga ya? Enggak gitu ya. Termasuk ini bang, termasuk LMK pun saya pribadi masuk ke ASTU itu nggak ada tujuan jadi LMK, nggak ada sama sekali tujuan dari itu. Jadi memang murni aja dikasih jalan. Dijolokin gitu aja. Gitu. Ada calonan nih, jolokin dah atuh. Tapi paling tidak ini kan juga bisa menjadi jembatan kita ya, dengan adanya sahabat kita yang anak ASTU di LMK kan. Tadinya kita emang ASTU ini bukan main-main, jadi yayasan kita bukan main-main, jadi LMK-nya kita mau ciptakan, RW-nya juga kita mau ciptakan dari kita. Jadi memang udah jadi tujuan kita seru nih kalau RW mau ciptakan gitu. nih. Jadi kita awalnya sama RW ini dulu juga kita yang kerja sama dia gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya YouTube ini ya mudah-mudahan kita makin ke depannya kita kerjasamanya ada. LMK sudah ada sama kita. Ya kita sebagai pemuda kita nuntut yang ada di lingkungan ini untuk kepemudaan. Contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan 03 itu kalau nggak ada tenaga kerja dari pemuda itu gimana gitu kan. Jadi kita mau bentuk LMK-nya dari kita, RW-nya dari kita, dan RT-nya juga ini Bang Andri ini kan RT 1, RT kita iya, ketua RT.
Jadi AKSU itu menciptakan gitu, ingin menciptakan, ingin bekerja sama itu dengan petinggi-petinggi yang ada di 03. Berarti boleh saya simpulkan AKSU ini menjadi kawah candra di muka lahirnya para birokrat di Jambi kan gitu. Jadi kalau misalnya hal itu sampai terrealisasi, undang-undang otonomi daerah nggak bisa diterapin, berhenti-berhentiin bang. Makanya itu. Enggak, kadang-kadang kan begitu bang, begitu mau diusung ya kan, dateng gitu kan, wah dukung saya ya, ini saya kasih kalender doang bang sama jam gitu kan. Sama jadwal imsak bang. Ini bang, Begitu awal udah jadi, mereka lupa. Nah ini saya berharap teman-teman di AKSU yang udah jadi bang, RTK, ini jadi bang, RT itu saya mau lupa. cerita dikit. Awalnya, Banyak nggak apa-apa, Bang? awalnya yang kami terbentuk, saya itu diangkat sebagai pemuda 03. Oh gitu. Awalnya, Awalnya. Nah. pas lama-lama kok hilang gitu. Apa nggak mau jadi kerja sama saya? Curhat pribadi, malah curhat pribadi kalau ini. Enggak, soalnya gini ya. Kalau misalnya saya RW nih, Iya. terus saya ini ada pemuda RW 03 kan gitu kan. Ini ada ini. Kan saya mesti mikirin dana pergerakannya. Iya. Sumber dananya itu kan menjadi tanggung jawab saya juga selaku RW kan begitu. Iya. Daripada pusing bagi-bagi, udah lah dengan nggak ada juga nggak apa-apa kan gitu kan. Ya persoalannya begitu. Kalau misalnya AKSU nih, kan sudah jelas nih membuktikan banyak hal. AKSU tidak ada, itu kan menjadi pincang kehidupan sosial di sini kan gitu. Iya. Makanya bisa kita cegah. Wah ini yang bakalan bikin pincang, mah kita amputasi aja gitu kan. Iya. Anak AKSU aja udah yang jadi RW ini. Kalau saya orang nggak milih sendiri bang, kalau orang milih sendiri Saya ke toilet dulu bang, toilet dulu ya. Saya malu bang ini. Saya kan bergaul bukan di sini aja. Bergaul di mana-mana. Teman-teman saya dari Celeduk, dari Kebayoran, kok ada perusahaan gede, kok anak-anak sini kagak Putra ada. wilayah, Bang, ya? Putra wilayahnya kok kagak ada. Ini kemana anak mudanya gitu? Saya sebagai pemuda di sini malu bang. Saya malu. Jadi saya ini udah datang ke tempat situ, saya udah ke Polsek. Polsek ngomongnya apa sama saya? Datang aja Ki, lu di situ datang lu demo. Tapi jangan bawa batu, jangan bawa balok. Lu demo di situ, bisa lu masuk. Ya kita nggak ada kerjasamanya antara RT dan RW setempat, jadi susah gitu bang. Ya paling tidak memang sebuah lembaga apapun itu ya, ormas atau pemerintah apa, apabila ingin melakukan sesuatu itu kan juga harus izin RT dan RW. Nggak mungkin juga kita sembarangan demo kan. Kalau sembarangan demo juga kan RT RW kita kasihan, dia dipanggil polisi kan. Makanya kita kasihan tuh, kita mau jalan begitu kasihan lah jadinya. Dan Gitu. kalau bisa ini kan komunikasi yang udah terjalin baik ditingkatkan saja kan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga kan apa yang telah dilakukan AKSU selama ini itu kan membuka mata mereka. Ya, kan? Bahwa yang AKSU lakukan itu bukan buat per individu orang-orang ada yang ada di AKSU gitu kan, tapi untuk kemaslahatan umat kan gitu kan. Nah ini kan juga poin penting. Ya mudah-mudahan dengan adanya AKSU ini ya kita pelan-pelan kita usaha terus sampai titik, sampai kita anak muda supaya senang semua gitu. Ya udah anak muda senang semua di lingkungan kita khususnya 03, ya udah itulah cita-cita AKSU itu. Makanya kejelian juga dari ketua umum kita nih bang, ketua umum AKSU ini ketika melihat anggota-anggotanya sudah banyak yang mempunyai kesibukan, dari mulai kerja, dia sudah mulai menikah, punya anak, ini udah mulai menghilang nih bang dikit-dikit. Nah makanya supaya untuk mengikat itu didirikanlah yayasan ini. Jadi mengikat supaya enggak seperti yang sudah gitu. Yang sudah kan paling bertahan hanya 5 tahun bubar. Organisasi kepemudaan 3 tahun bubar, udah menikah bubar. Nah ini karena kejelian dari Bang Kiki ini akhirnya dibikin yayasan, jadi semua terikat. Dan regenerasi tetap berjalan terus. Regenerasi tetap berjalan. Ya itu besok juga 17 Agustus dan kalau itu panitia ketua pelaksana itu kan anak di bawah kita. Jadi mulai SMA, Ya, jadi mulai SMP, regenerasi. dia jadi ketua panitia gitu. Jadi kita bimbing sampai dia bisa gitu, menjadi pemimpin. Nah para pemirsa sekalian, itulah tadi bincang-bincang kita tentang AKSU yang dikepalai oleh Bang Kiki gitu kan. Sudah mampu mengeluarkan banyak teman-teman menjadi publik figur ya, walaupun tidak dalam kapasitas
tingkat kelurahan ya. Insya Allah nanti sesuai dengan perkembangan tentu akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh muda yang bisa tampil di muka kan. Amin. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat para pemirsa ala Betawi di mana saja berada. Mulailah dengan sesuatu hal yang kecil, karena dari yang kecil itu akan menjadi besar. Dan jangan pernah menganggap sesuatu itu kecil, karena kita tergelincir oleh batu yang kecil. Karena kalau batu yang gede itu pasti kita loncatin kan. Nah, para pemirsa, kalau naik Grab beli semur. Amin. Kalau ente Grab, Anda doain makin makmur.